Manusia hidup di dunia yang tampak tenang, tanpa menyadari ada makhluk lain yang hidup berdampingan di sekitarnya. Al-Quran mengungkap keberadaan jin, makhluk ciptaan Allah yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Mereka hidup di alam berbeda, namun sering berada dekat dengan tempat-tempat yang juga dihuni manusia. Jin bukan mitos atau legenda, melainkan makhluk nyata yang keberadaannya ditegaskan dalam wahyu ilahi. Allah menciptakan jin dari api yang tidak berasap, berbeda dengan manusia yang berasal dari tanah. Perbedaan asal penciptaan ini membentuk sifat jin yang cepat, halus, dan sulit dipahami manusia. Meski tak terlihat, jin dapat melihat manusia, sebuah kenyataan yang menguji keimanan dan kewaspadaan. Al-Quran memperingatkan bahwa manusia tidak boleh merasa aman dari makhluk yang tak kasat mata. Banyak jin hidup di tempat sepi, reruntuhan, padang pasir, lautan, dan sudut gelap dunia. Sebagian jin hidup berkelompok, membentuk komunitas dengan aturan dan kehidupan mereka sendiri. Seperti manusia, jin juga memiliki akal dan kehendak untuk memilih jalan hidupnya. Tidak semua jin jahat, dan tidak semua jin patut ditakuti oleh manusia beriman. Di antara mereka, ada yang beriman kepada Allah dan tunduk kepada kebenaran wahyu. Namun ada pula jin yang membangkang, sombong, dan mengikuti jalan kesesatan. Kehidupan jin berlangsung lama, melebihi usia manusia, namun tetap berada dalam batas takdir Allah. Mereka makan, berkembang biak, dan hidup hingga ajal yang telah ditentukan. Meski memiliki kemampuan luar biasa, jin tetap makhluk lemah di hadapan kekuasaan Allah. Tidak satupun jin mengetahui perkara gaib, kecuali yang Allah izinkan. Misteri kehidupan jin seharusnya menambah rasa takut dan tunduk manusia kepada Allah. Bukan untuk ditakuti, tetapi untuk diimani sebagai bagian dari ciptaannya yang tersembunyi. Jin, seperti manusia, diciptakan dengan akal dan kehendak untuk memilih antara iman atau kekufuran. Al-Quran menjelaskan bahwa di antara jin ada yang saleh dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Sebagian jin mendengar Al-Quran lalu tunduk, mengakui keagungan dan kebenaran firman Allah. Mereka berkata, "Kami telah mendengar bacaan yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada kebenaran." Jin-jin beriman kembali kepada kaumnya, menyeru agar beriman dan meninggalkan kesesatan. Keimanan jin bukan paksaan, melainkan pilihan yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Namun tidak semua jin menerima kebenaran, sebagian menolak karena kesombongan dan hawa nafsu. Di antara mereka ada iblis, jin yang membangkang dan menolak perintah Allah dengan penuh kesombongan. Iblis merasa lebih mulia membandingkan api penciptaannya dengan tanah penciptaan manusia. Kesombongan itu menjadikannya terusir dari rahmat Allah dan terkutuk hingga hari kiamat. Sejak saat itu, iblis bersumpah akan menyesatkan manusia dari jalan lurus Allah. Jin-jin kafir mengikuti langkah iblis, memilih jalan pembangkangan dan tipu daya. Mereka memanfaatkan bisikan halus, bukan paksaan, untuk memalingkan hati manusia. Godaan jin sering hadir tanpa disadari, melalui pikiran, rasa takut, dan keraguan. Manusia yang lalai lebih mudah terpengaruh oleh bisikan yang terus berulang. Namun jin tidak memiliki kuasa mutlak atas manusia yang berpegang teguh pada iman. Allah memberi perlindungan kepada hambanya yang berlindung dan berzikir dengan sungguh-sungguh. Jin beriman dan jin kafir berjalan di dua jalan berbeda dengan akhir yang berbeda pula. Keadilan Allah berlaku atas semua makhluk tanpa terkecuali, baik manusia maupun jin. Setiap pilihan iman atau kufur akan berujung pada balasan yang adil di hari akhir. Sejak dahulu, jin berusaha menjangkau langit untuk mencuri berita tentang takdir dan keputusan ilahi. Mereka naik ke lapisan langit, mencari celah untuk mendengar percakapan para malaikat. Berita yang dicuri itu kemudian disampaikan kepada dukun dan peramal di bumi. Sebagian berita benar,
namun bercampur dengan banyak kebohongan dan tipu daya. Kehadiran para peramal membuat manusia tertipu, mengira jin mengetahui perkara gaib sepenuhnya. Segalanya berubah ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW membawa wahyu terakhir. Sejak saat itu, langit dijaga dengan penjagaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jin yang mencoba mendekat kini dihadang oleh penjaga langit yang sangat kuat. Api yang menyala melesat di langit, mengejar jin yang melanggar batas. Jin-jin itu berlari ketakutan, menyadari bahwa akses mereka telah ditutup sepenuhnya. Al-Quran menjelaskan bahwa mereka tidak lagi mampu mencuri berita langit. Peristiwa ini menandai terputusnya sumber kebohongan yang selama ini menyesatkan manusia. Jin sendiri kebingungan, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di bumi. Mereka menyadari bahwa sebuah peristiwa besar telah terjadi dalam sejarah alam semesta. Turunnya Al-Quran menjadi titik perubahan kosmik, bukan hanya bagi manusia. Wahyu Allah dijaga langsung dari langit hingga ke bumi tanpa gangguan. Misteri langit memperlihatkan betapa kecilnya kekuatan jin di hadapan Allah. Tidak ada makhluk yang mampu menembus batas tanpa izinnya. Alam semesta tunduk pada aturan ilahi yang tak dapat dilanggar. Penjagaan langit menjadi bukti bahwa kebenaran selalu dilindungi oleh Allah. Jin tidak menampakkan diri untuk menggoda manusia, melainkan menyusup melalui bisikan yang hampir tak terasa. Bisikan itu hadir perlahan, membelokkan niat baik menjadi keraguan dan penundaan amal. Manusia sering mengira bisikan itu berasal dari dirinya sendiri, bukan dari godaan luar. Jin memanfaatkan kelalaian, kesepian, dan ketakutan yang mengendap dalam hati manusia. Mereka tidak memaksa, hanya membujuk dengan kata-kata halus dan janji palsu. Sedikit demi sedikit, hati yang lemah mulai menjauh dari cahaya kebenaran. Jin tidak memiliki kuasa atas manusia yang selalu mengingat Allah. Zikir dan doa menjadi perisai yang memutus bisikan sebelum berakar. Al-Quran mengajarkan manusia untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk tersembunyi. Perlindungan itu bukan sekedar kata, melainkan kesadaran iman yang hidup. Manusia beriman merasakan ketenangan meski godaan tetap datang silih berganti. Jin hanya mampu berputar di sekitar hati yang dijaga oleh keyakinan. Namun hati yang kosong menjadi ruang luas bagi bisikan berulang. Ketakutan terhadap jin seringkali lebih berbahaya daripada jin itu sendiri. Rasa takut berlebihan membuka pintu ketergantungan yang menyesatkan. Islam tidak mengajarkan manusia untuk mengejar jin atau rahasia mereka. Fokus manusia adalah memperbaiki diri, bukan menyelami dunia gaib tanpa tuntunan. Bisikan jin akan sirna ketika manusia kembali kepada Allah dengan penuh kesadaran. Pertarungan sejati bukan antara manusia dan jin, melainkan iman dan kelalaian. Kemenangan selalu berpihak pada hati yang berserah dan bertawakal kepada Allah. Islam menetapkan batas tegas antara manusia dan jin demi menjaga kemurnian iman dan keselamatan jiwa. Manusia dilarang meminta bantuan jin meski dengan alasan perlindungan atau pengetahuan tersembunyi. Al-Quran menyebut hubungan itu hanya menambah ketakutan dan kesesatan bagi manusia. Jin sering menipu manusia dengan janji kekuatan, kekayaan, atau kemampuan di luar batas. Bantuan yang tampak menguntungkan selalu berujung pada ketergantungan yang merusak iman. Jin tidak pernah memberi tanpa mengambil sesuatu yang lebih besar sebagai balasan. Tauhid menuntut manusia hanya bergantung kepada Allah semata. Perlindungan sejati tidak datang dari makhluk gaib, tetapi dari Sang Pencipta seluruh alam. Doa, zikir, dan Al-Quran menjadi benteng yang tak terlihat namun sangat kuat. Rumah yang dipenuhi bacaan Al-Quran menjadi tempat yang enggan didekati jin jahat. Keyakinan yang lurus menenangkan hati, meski dunia terasa penuh misteri. Manusia tidak dituntut memahami seluruh rahasia alam gaib. Cukup bagi manusia untuk beriman kepada yang Allah kabarkan. Misteri jin seharusnya menumbuhkan rasa takut kepada Allah, bukan kepada makhluk. Ketika iman kuat, bayangan ketakutan perlahan menghilang.
Jin kembali pada batasnya, dan manusia berjalan di jalannya sendiri. Setiap makhluk tunduk pada aturan Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada kekuatan yang berdiri sejajar dengan kehendaknya. Dunia gaib tetap tersembunyi, namun kebenaran iman selalu nyata. Dalam ketundukan kepada Allah, manusia menemukan ketenangan sejati.